A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahillazi lam yattahid walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Di sini saya akan mengadakan pembelajaran. Di konten saya ini akan mengadakan pembelajaran ilmu pengetahuan. Akan tetapi ilmu pengetahuan ini caranya harus dihubungkan kepada perbuatan. Kemudian harus dimujahadahkan kepada penglihatan, perbuatan, penglihatan, kepada cara berpikir, kepada hati atau jalan perasaan. Jadi kita ini secara pola dasarnya harus mempunyai keinginan atau niat. Kemudian niatnya harus dihubungkan kepada perbuatan kita masing-masing. Ya. Mengapa demikian? Agar kita supaya memahami kalau kita salah di dalam ucapan, misalkan di dalam hafalan, di dalam pekerjaan, perbuatan, kalau kita salah tentu kita akan menyatakan salah, ya, bahwa saya berbuat itu adalah salah senyata-nyatanya dan mengakui atas kesalahannya. Demikianlah pengertian yang hak, yang benar. Kalau ada kesalahan, dia selalu mengakui atas kesalahannya. Kalau misalkan dia berbuat benar, kalau benar dia pun mengakui kebenarannya. Nah, jadi cita-cita itu, keinginan itu harus dimujahadakan, jangan ngomong doang. Misal, saya mau jualan cilok atau bala-bala atau mau jualan bensin, kalau ngomong doang itu tiada artinya. Jadi harus dihubungkan, saya mau dagang cilok, bala-bala, harus dihubungkan, dijalankan dengan senyata-nyatanya. Begitu. Misalkan saya mau nyupir angkot, kalau ngomong doang tidak dihubungkan kepada perbuatan, daun pulusnya nggak akan kita dapatkan. Begitulah penerangannya diantaranya. Jadi inti pengkajian ilmunya harus dimujahadakan, dihubungkan ucapan itu, niat itu kepada perbuatan kita masing-masing. Nih, saya akan mengambil contoh perumpamaan misalnya. Ini contoh perumpamaan yang terjadi ini, yang terjadi kepada diri saya sendiri adalah suatu kenyataan, bukan bohong, ya. Contohnya saya mau ngambil contoh perumpamaan yang saya perbuat waktu itu. Saya melakukan untuk membuka baud, ya, atau mur. Tujuannya saya ingin membuka baud itu, mengendorkannya. Seharusnya mengendorkan atau membuka mur baud itu ke belakang cara memutarnya. Saya malah lupa, malah ke depan memutarkannya. Jadi akhirnya karena terlalu kuat putarannya, akhirnya
Peletak patah si apa si baut itu, sepotong keambil, sepotong di dalam yang tidak bisa kita ambil dengan apapun, harus disambung oleh tukang elas, harus ada penyambung, harus dikerjakan oleh orang lain ya, harus ada bantuan. Saya lalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mengakui atas kesalahan saya, karena mungkin saya itu hilaf ya. Yang namanya manusia itu tidak luput daripada kealpaan ya, kehilapan atau kesalahan-kesalahan. Saya menyadari bahwa saya itu salah, harusnya mengendorkannya, dipundurkannya si umurnya, si bautnya itu ya. Saya malah kebalikannya, malah mengencangkannya ke depan. Begitulah, ini adalah yang saya ucapkan, ini memang betul-betul kenyataan yang pernah saya lakukan. Setelah patah saya menyesali. Aduh, hati saya jadi nggak enak, seluruh panca indera saya. Tapi setelah itu saya berpikir, wah ini memang sudah takdir yang telah ditakdirkan bahwa saya ini akan membuat suatu kesalahan yang nyata. Saya menyadari atas kesalahanku ini, karena memang itu adalah sebagai fitnatan, sebagai ujian, supaya kamu mengambil pelajaran dari kesalahan itu, supaya ingat terus, supaya nanti di lain waktu, di waktu yang lain, supaya kamu ingat. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu maka timbullah suatu pengalaman. Dari pengalaman itu, kalau kita mengambil pelajaran, jadilah ilmu pengetahuan ya, atau makrifat, masuklah kepada seluruh panca indera kita ya, sehingga menjadi hakul yakin, benar dan yakin. Kalau kita mengerjakan kesalahan, misalkan lalu kita mengakui kesalahan kita, itulah yang hak. Nah, kemudian kalau kita mau mengambil pelajaran yang akhirnya, kalau terus menerus itu perbuatan atau hafalan atau pelajaran, kalau terus diulang kembali, diulang terus secara dawam walaupun sedikit ya, nantinya insya Allah dari yang tidak bisa akan menjadi bisa menguasai ilmu pengetahuannya. Ya begitulah tata cara untuk sebagian mengetahui ilmu pengetahuan. Kiranya kaum muslimin wal muslimat, tausiahan yang bersifat sharing ini dicukupkan sampai di sini dulu. Di lain waktu insya Allah mudah-mudahan akan dilanjutkan kembali. Alhamdulillahillazi lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli yukabbirhu takbira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.